warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Puskesmas Lewilan Dr. Diana Mayasari, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan Puskesmas Lewilan Tuban beserta keluarganya dan teman-teman rekan kerja yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita semua, sehingga pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita dapat bertemu di acara silaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal dan doa bersama keluarga besar UOBF Puskesmas Lewilan. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa hilang dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan data dan membuka hati dengan meminta maaf dan memberi maaf atas segala kesalahan di antara kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebelumnya, saya Zanika, pembawa acara, akan membacakan sujana acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, doa bersama. Yang kelima, maulidah hasanah. Yang keenam, penutup dan doa, dan dilanjutkan oleh ramah tamah. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Slamet Elianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UEBF Puskesmas Kamilan, Ibu Dr. Diana Mayasari. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jai, Bapak Azhari selaku pembicara pada acara halal bihalal dan berdoa bersama kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap karyawan beserta keluarga di UEBF Puskesmas Kamilan. Kemudian yang saya hormati juga para undangan yang berkenan hadir pada acara kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bersama keluarga besar Puskesmas bisa berkumpul hari ini pada acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah kami masih di bulan Syawal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syai'akum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan Bapak Ibu, saat kami sebagai wakil panitia jadi melaporkan laporan singkat tentang kegiatan acara halal bihalal dan berdoa bersama pada siang hari ini. Yang pertama tentunya adalah tujuan. Jadi tujuan dari diselenggarakan acara hari ini tak lain dan tidak bukan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar di Puskesmas Kamilan. Semoga di tahun berikutnya acara keagamaan seperti ini tidak bisa kita lakukan pada hari-hari keagamaan yang lain. Kemudian yang kedua, di sini ada kegiatan acara doa bersama. Sebelumnya kami juga mohon maaf, sepertinya kegiatan ini juga sebelumnya diagendakan lebih cepat dari hari ini, tapi berhubung teman kita, sahabat kita, Bu Rayu Sukawati telah berpulang kira-kira 17 hari yang lalu, 10 hari yang lalu nih. 10 hari yang lalu telah berpulang, sehingga kita nanti juga kita panjatkan doa bersama
Demikian juga mungkin ada teman-teman kita di karyawan yang dulu senior-senior kita telah mendahului kita. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu laporan singkat saya sebagai wakil panitia. Terakhir dari saya, kami mohon maaf bila mana pada penyambutan kali ini baik tempat, hidangan, mungkin juga suasana ada yang kurang berkenan di hati Bapak, para ibu dan undangan. Kami mohon yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Slamet atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Bendera Tuban, Dr. Diana Mayasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ustadz Sujai, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu keluarga dari staf Puskesmas Bangilan dan semua staf Puskesmas Bangilan yang saya cintai. Alhamdulillah, syukurillah kita dapat berkumpul di siang ini ya dalam acara halal bihalal, yang mana nanti kita saling mengenal juga dari keluarga satu sama yang lain. Mungkin yang kemarin ada keluarga baru, jadi kita bisa mengenal lebih dekat lagi ya. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara halal bihalal, dan nanti ini juga ada doa bersama. Terima kasih untuk para panitia yang diketuai oleh Bapak Anto. Memang kemarin kita dari bergiliran yang untuk panitianya, yang mulai nanti kita bergilir. Yang dahulu tahun lalu itu dari Ibu Bidan, dan yang ini dari PPRI ya, dari Ibu dan Bapak Menteri ya. Alhamdulillah ya, walaupun acara ini kita selenggarakan di halaman puskesmas kita ya, tepatnya di aula Puskesmas Bangilan, tidak mengurangi ya untuk acara untuk berjalan lancarnya nanti sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Nanti akan terakhir memang di ujung puncak terakhir, memang setelah halal bihalal nanti ada hidangan yang disediakan oleh panitia ya. Semoga Bapak Ibu sekalian menikmati acara ini juga sampai selesai. Untuk bulan Syawal ya, saya juga mengucapkan Assalamualaikum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Memang kemarin untuk keluarga kita belum bisa berjabat tangan, masih lewat WA. Untuk ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin ada salah saya, ucap saya ataupun tingkah laku saya yang tidak berkenan ke panjenengan semua, mohon maaf. Nanti ini kemarin memang dari panitia ya menghendaki halal bihalalnya di puskesmas saja Bu gitu.
ya monggo enggak apa-apa kalau emang di puskesmas. Nanti kan memang ini kan memang kita kemarin kan sedang berduka ya, kita selenggarakan dengan doa bersama ya. Kita nanti berdoa kepada almarhum Bu Rahayu ya, semoga beliaunya diterima di sisi Allah SWT. Amin. Nanti juga kita juga akan gini untuk doa juga, kita juga berdoa untuk yang lagi sakit ya, semoga teman-teman kita yang lagi sakit segera diberi kesembuhan dan kembali ke puskesmas dalam keadaan sehat ya. Dan ini yang lagi sakit ada Pak Uda, terus kemudian nanti ini Bu Parmi akan menjalani untuk berdoa juga untuk Bu Parmi besok Senin akan menjalani operasi, semoga berjalan lancar ya operasinya. Terus untuk Bu Narti yang sedang menjalani pengobatan ya, semoga diberi kesembuhan seperti sedia kala. Oh ya, Mbak Nani kemarin lagi ini tangannya lagi menjalani operasi ya karena dislok ya. Tuh ayo kita berdoa bersama-sama, mendoakan semuanya teman-teman kita ya, semoga mereka cepat sembuh, diberi kesembuhan dan bisa kembali ke puskesmas dalam keadaan sehat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya harap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti acara ini sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan panitia. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Diana atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Mas Heri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin kiram, para sepuh yang kami hormati, Ibu Kepala Puskesmas Mengiran, Ibu Dr. Diana Mayasari, juga yang kami hormati pula Ustadz Jai Sujai dari Gedung Jambangan, dan yang saya hormati juga dari karyawan-karyawati Puskesmas Mengiran ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Gue lagi pukul dimah mau dan satu. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi kesempatan hari ini kita akan mengadakan doa bersama mengenai teman kita ya. Jadi teman kita semua, Ibu Rahayu Mustikawati, yang mana Ibu Rahayu Mustikawati telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Ibu Rahayu Mustikawati dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, keluarganya diberikan kesabaran, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses ya. Jadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami memang waktu meninggalnya Ibu Yayu itu dalam kondisi sakit.
Dan kondisi itu pula saya memaksakan akan berangkat ke Julon, namun ke Julon tidak ada, dan di Beso ya saya tidak jadi. Jadi maka sebab itu kita kumpul hari ini mendoakan Ibu Yayu, mudah-mudahan Ibu Yayu selalu mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketentraman ya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita memperingati mendoakan Ibu Yayu ini sudah berapa harinya ini ya? Sudah berapa harinya? 10 hari. Soalnya kalau kita hitung-hitung, biasanya menurut orang Jawa ini 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Dan itu pun juga ada alasannya ya? Ada alasannya. Jadi 3 hari kondisi jenazah yang 3 hari ini dalam kondisi lebam-lebam, jadi memar-memar. Itu kalau kondisi 3 hari. Dan itu berlanjut sampai kondisi 7 hari. Nah ketika 7 hari pun juga lebam itu makin menghitam, melepuh kalau orang saya demikian. Dan ini berlanjut sampai 40 hari dalam keadaan busung atau membengkak sampai 40 hari. Nah, makanya ini ada dari orang Jawa itu ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Itu apa maksudnya? Ya itu tadi. Ya itu tadi karena apa? Karena di dalam riwayat bahwasanya dalam 3 hari itu sendiri ruh itu dipanggil oleh Allah SWT untuk menyaksikan jasadnya. Ya. Dalam 7 hari juga demikian, dipanggil kembali untuk menyaksikan jasadnya. Jadi maka sebab itu mudah-mudahan Bu Yayu, Bu Rahayu Mustikawati ini dalam keadaan menyaksikan jasadnya dalam kubur, mudah-mudahan dalam keadaan tersenyum. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sudah 40 hari ini akan istilahnya apa? Yang busung, yang bengkak itu akan meletus. Jadi ini meletus dan dibarengi dengan apa ini? Ya macam-macam lah binatang-binatang dalam. Ini sampai 100 hari. Sampai 100 hari sampai itu habis. Dan 1000 harinya itu sudah bersih. Jadi tinggal tulang belulang. Maka sebab itu monggo kita saat ini berdoa untuk Ibu Rahayu Mustikawati dengan niat kita yang menghadap Allah SWT, niat yang ikhlas, niat yang betul-betul kita niati bahwasanya Ibu Rahayu Mustikawati ini mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila hadrati jami'il khalqin al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal amilin wa musyrifin wal muhsin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syaikhul Qadir al-Jailani wa islahan nabi Syekh Hasan as-Sadiqi wa islahan nabi Syekh Baudin as-Sabadi wa islahan nabi Mahdul Jabal wa islahan nabi Muhammad bin Ahmad Arji wa islahan nabi Mahdul Qahar wa islahan nabi Mahdul Rahman wa islahan nabi Wahyi Misbah wa islahan nabi ashabina fi hadhihi al-qaryah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah jami'il ahli kubur minal muslimin wal mu'minin wal mu'minat bima salati wa barri wa bahriyah wa sallallahu abana wa hadina wa jadana wa tadina wa sayyahina wa laqusuhu sallallahu Ibu Rahayu Mustikawati. Allahumma firlaha warhamha wa fi'afu anha. Allahumma firlaha warhamha wa fi'afu anha. Allahumma firlaha warhamha wa fi'afu anha.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk yang sakit, yang mau operasi dan lain sebagainya, ya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lekas sembuh dan bisa kembali lagi bekerja seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlasu Syarif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Abdul Dzikri falamanahu la ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira cukup dan nanti doanya langsung saja kepada Ustaz Suzani ya. Maka dari itu dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Heri. Semoga doa yang sudah kita panjatkan dapat melapangkan
kubur almarhumah, dan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah Maulidul Hasanah kepada Ustadz Jai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jawab. Alhamdulillah, saya ngajeng ini malah sindir jawab ini kan. Inna Allah witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil. Salam niku sepindah kok dari dijawab diulangi kali-kali itu gendep. Lah Gusti Allah niku nggih seneng gendep, tapi luwih diutamakan niku ganjil. Sekali lima kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pegel jawab salamnya, pegel. Yang amal lagi pegel nih, buatan apa jujur mau, buatan apa terus jujur itu saya gitu. Tapi nak jawab salam mau ngomong ada pegel ini ke doa, gitu. Doa ini damel sinten mawon insyaallah didoakan orang yang mendoakan orang lain itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم وجعلنا من العائدين والفائزين كل أمر بخير آمين. أما بعد. Yang kami hormati Bu Dr. Diana selaku Ketua Puskesmas Kecamatan Bangilan, yang kami hormati Bapak Mas Heri sesepuh Puskesmas Bangilan ini. Masya Allah, ini dongane insya Allah mustajabah. Pokoknya dongane ini berharap doa ini pun dipanjangan kalian Bapak Mas Heri. Amargi doa ini pun dawe yai kulo Abah Hasim Muzadi. Abah Hasim Muzadi itu dawuh bahwasanya doa paling mustajab niku doane tiyang sepuh ingkang soleh. Dan Mbah Mas Heri ini akan tinggal soleh gitu. Oh dari pakaiannya pun ketinggal soleh, sunai pun ketinggal soleh. Kenapa? Jenggotnya nambah. Jenggotnya tuh sunah pun ini, jenggot dawu ini sunah. Dan uang sing ketinggal soleh itu ketinggal dari segi berpakaian nih, cara berpeci nih, cara bertingkah laku, secara sosialnya itu ketinggal. Engkang kalau muliakan Bapak selaku Ketua Panitia, mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula Puskesmas Bangilan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang terucap pada bibir kita, besok kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Ini saya jawab ini saya ekstrim awal saya bapak yang dari ngeten ini jawab ini. Amin apa betul Pak ini? Pengen jadi umat yang Nabi Muhammad apa betul ini? Oke. Amargi wong sing entuk syafaat dengan Nabi Muhammad insyaallah niku wong selamat saking dunyanipun lan dugi akhirat ini. Akhirat itu ada ngomong. Nah, kita diceritakan oleh guru-guru kita, niku diceritakan gue wong sing lakoni ngene-ngene itu azab iki dan niku ganjarane bisa
akhirat boten tentunya. Nah tentunya kok beratan coba nih niku menghilangkan cobaan yang besok datang di akhirat. Ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang pada hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam acara halal bihalal. Seluruh anggota atau seluruh staf puskesmas sekecamatan Bangilan gabungan apa ini? Oh ya, sangat kata ini staf puskesmas kecamatan Bangilan. Masya Allah. Jadi siap siaga menolong semua orang yang ada di kecamatan Bangilan. Siap siaga dalam membantu dalam bidang kesehatan. Nah, kulon ini siap siaga dalam bidang apa? Kulon ini di bidang itu agamis itu berfungsi ini nopo. Dumo, dia buat dumo apa? Kata fungsinya ini. Tahdibul akhlak. Kalau dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dhuharul fasadu wal fitanu falyanzuril ulama ilman. Ketika fitnah dan kerusakan di muka bumi ini kok sudah merajalela, apa yang seharusnya orang ulama, seorang kiai itu lakukan? Fayudhiril alimu ilmahu. Hendaknya orang alim itu menampakkan kealimannya. Ada seorang dokter itu harus menampakkan kedokterannya. Seorang bidan itu harus menampakkan ilmu kebidanannya. Seorang ulama ahli fikih hendaknya menampakkan ilmu fikihnya. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi penyesatan. Penyesatannya apa? Seorang dokter biasanya guayane dari ahli fikih, Pak. Seorang ahli fikih itu sholat itu sing bener ya. Sholat itu hadap kiblat. Nah itu seorang dokter kalau belum tahu ilmunya, maka itu nanti bisa akan menjadi penyesatan. Kalau seorang ulama, seorang dokter hendaknya mencerahkan dalam ilmu kedokterannya. Makanya dari kajian itu fayudhiril alimu ilmu. Hendaknya orang yang alim itu menampakkan ilmu di bidangnya kedokteran, bidangnya kesehatan, bidang kebidanan, spesialis gigi. Makanya kalau ada sertifikat spesialis gigi itu bagus, karena nggak mungkin kan seorang gara-gara tidak ada perkapalan seperti itu. Dulu zaman dulu itu ada dukun ini nyuwun kiai tombone untulah ini buatan layak amargi boten spesialis pun. Mungkin dikandani malah lorone abuh. Lho kok malah abuh piye iki? Lho memang gak bidane kok dijaluki tulungan. Oleh karena itu ada spesialis jantung niku nggih perlu ditampakkan. Gara-gara apa? Kok nak jaluke koyo katen kula. Niki nggih bahaya. Ya Bu. Sangat-sangat bahaya. Tak kandhani carane jantung bensin piye ta? Tak kongkon melayu ke, contoh tak pengen melayu mriki Jambangan. Ben ketoro nang tak jalu itu selo orang nangis malah. Nggih. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang tahu akan di bidangnya, hendaknya kita menampakkan ilmu yang kita punya. Itu tidak merupakan kesombongan. Itu tidak merujuk kesombongan. Kalau kesombongan itu hal yang dilakukan iblis ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau melaksanakan. Itu yang diarani kesombongan, dan akibat dari kesombongan itu udah otomatis tidak bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Iblis itu tidak bisa masuk ke surganya Allah akibat menolak permintaan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan dia mengatakan seperti ini bukan gara-gara menolak, enggak, tapi ya Allah, manusia kau ciptakan dari tanah liat dan saya kau ciptakan dari api. Tanah liat sama api itu muliaan api, masa api disuruh sujud ke tanah liat. Oleh gara-gara tadi kesombongannya tadi, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh masuk surga selama-lamanya sampai busuk kita kayak hari kiamat. Ketika setelah hari kiamat atau zaman modernnya Allah Subhanahu wa taala, iblis pun tidak bisa
masuk surga. Gara-gara apa? Kesombongan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa kesombongan. Karena dawuh pun para ulama al-ujubu darul qatil. So, yang namanya ujub itu kesombongan. Al-ujubu darul qatil, yaitu ujub itu adalah kesombongan, itu penyakit yang sangat-sangat mematikan. Kita tidak bisa dihargai oleh tetangga kita tidak berarti apa? Kita tidak bisa bersosial dengan baik itu gara-gara kita memiliki rasa sombong yang tinggi atau idealisme yang tinggi, merasa paling benar. Nggih, niku biasanya niku langkah-langkah godaan setan agar supaya manusia itu ada kesombongan. Tapi bedanya dengan falidhil alimu ilmuhu, bedanya dengan orang yang menampakkan ilmunya itu sangat berbeda dengan kesombongan. Kalau orang yang menampakkan ilmunya, nggih Bu, monggo nak spesialis gigi kula saged, spesialis jantung nggih kula saged. Niku kok saged, niku lebih baik datang ke spesialisnya daripada datang ke saya. Saya ini tidak ahli dalam bidang ilmu kedokteran, tidak ahli dalam ilmu kebidanan. Banyak yang tanya saya, ada orang yang ngomong caranya dia, saya nggak bidangi Cak. Nak seorang bidangnya tak kandani. Alangkah baiknya di sini ada para dokter budiman. Insya Allah ini spesialis dalam rangka menyembuhkan seluruh masyarakat Bangilan, dan jikalau ada keluhan dan hendaknya pasti saya arahkan ke dokter Diana ini loh. Nah itu pasti saya arahkan kalau masalah tapi nak masalah sholat, masalah sembahyang sakit tanggal kula. Amargi emang bidang kula ngajine di bidang tengriku. Tak dawe Gus Bahan niku malah dikongkon papan. Ahli Fathul Qorib, wah ngeri. Ahli Fathul Wahhab. Ahli Mahali kan. Dan itu bukan bentuk ujuban, bukan bentuk kesombongan, akan tetapi untuk pencerahan masyarakat agar tahu kalau bertanya tentang sholat itu kepada siapa, tentang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan itu kepada siapa, itu biar lebih jelas. Niku bentuk dari istilahul ummati rahmatun, perbedaan umat itu adalah bentuk dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang spesialis ini, ada yang spesialis ini, ada yang spesialis pertanian. Tanya Ustaz, kok bidang pertanian yo ngerti sini tapi gak ngerti akeh. Orang ini bicara Ustaz. Ada saya tahu obatnya, tapi tidak tahu kandungannya berapa, harus memakai duit berapa itu nggak tahu. Oke, amalnya apa? Gara-gara biasanya Ustaz kalau ditanya tentang pertanyaan juga searching dari Google. Rata-rata orang yang sok tahu itu rata-rata medianya media Google. Dan kalau media Google tidak mungkin dia paham secara matang. Oke. Dari demikian, oleh karena itu fayudahiril alimu ilmah. Pada kita siang hari ini yang itu halal bihalal, yaitu apa makna dari halal bihalal itu? Halal dimana baik, bihalal dengan kebaikan. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan yang sebegitu dahsyat pahalanya, dilipat gandakan sebagaimana di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Satu perbuatan lebih baik daripada 1000. 1000 perbuatan yang tidak dilakukan di bulan puasa. Itu pahala dari kita melakukan ibadah di bulan puasa. Pahalanya itu dari 1000. Bukan 1000 hari, tapi 1000 bulan. Pahalanya dilipat gandakan 1000 bulan. Jadi kenapa bisa dibeli seperti ini? Gara-gara ada cerita bahwasanya Nabi Muhammad itu cemburu dengan umurnya Nabi Adam yang sampai 1000 tahun lebih. Dan umur 1000 tahun lebih itu bisa melaksanakan ibadah berkali-kali gitu. Nah, sedangkan umatnya Nabi Muhammad itu hanya dikasih contoh Nabi Muhammad itu meninggal umur 63 tahun. Bandingkan 1000.
pahala yang dilakukan ketika ibadah dari umur balik yang umur balik itu sekitar 14-15 tahun. Itu dari umur 14 Nabi Adam sampai 1000 tahun itu berapa kali rakaat yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dan dari Nabi Muhammad SAW sampai 63 tahun itu ibadah pahalanya bandingkan Nabi Adam banyakkan mana? Banyakkan yang beribadah selama 1000 tahun apa yang 63 tahun tadi? Banyakkan yang 1000 tahun tadi itu bandingan logika. Tapi berhubung Nabi Muhammad itu selalu minta dispen, selalu minta kepingan, selalu minta pahala tambahan berupa diberikan bulan puasa yang mana di dalamnya itu ada Lailatul Qadar. Dari Lailatul Qadar itu kalau kita memenangi dan kita pasti memenangi, ya, bukan tidak memenangi, bukan peluang orang yang soleh saja, tapi semua umat Islam itu pasti memenangi namanya malam Lailatul Qadar karena itu udah permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Untuk membandingkan pahala dari Nabi Muhammad dengan pahalanya Nabi Adam yang diberi kesempatan beribadah lebih banyak tahunnya. Kalau Nabi Muhammad SAW ini diberi umur 63 tahun lah contohnya, tapi pahalanya sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam yang jumlah pahala ibadah tahunannya itu banyakkan Nabi Adam, tapi pahalanya besok insya Allah sama dengan pahala yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ngerti ya? Itu fadilah dari bulan Ramadan dan itu sangat dahsyat. Kemudian halal bihalal, dan halal bihalal ini kebaik diganti dengan kebaikan. Kalau kita punya salah dan khususnya saya punya salah terhadap jenengan, kula nyuwun agungipun samudra pangasane dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan jenengan memaafkan kembali. Itu adalah target doa saya yang saya tadi ucapkan. Nah itu makanya namanya diganti halal dengan halal. Yeah. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan di masa yang lalu terhadap jenengan semua dimaafkan dan jenengan juga sama. Nah itu arti dari halal bihalal. Kemudian kalau kita belajar dari kalimat halal bihalal, mana halal itu melepas wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, maka lepaskanlah uqdatan ikatan min lisani itu doa. Wahlun dari halal itu melepaskan. Kalau kita punya dosa mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mencari di dalam bahasa Arab halal bihalal itu jenengan tidak akan bisa menemukan, gara-gara itu hanya ada di Indonesia, bukan di negara-negara luar. Itu gara-gara ketika pasca kemerdekaan ini banyak tokoh-tokoh yang mempermasalahkan ini negara ini untuk piye kita lepas sama Belanda ini piye, lepas sama penjajah Jepang ini piye. Oleh karena itu Soekarno dan para ulama itu membuat namanya perkumpulan besar dan dilaksanakan setelah Ramadan, dinamakan halal bihalal, dan itu hanya bisa ditemukan di Indonesia. Perkumpulan untuk saling memaafkan, itu makna dari dan tujuan dari halal bihalal itu sendiri. Dan dari sini jikalau ada kesalahan yang dilakukan oleh tetangga kita, saudara kita, maka hendaknya dimaafkan karena al muslimu akhul muslimi la yadlimu. Muslim dengan muslim lainnya itu adalah saudara. Dan kalau ada perkumpulan namanya ukhuwah Islamiyah, ada persatuan itu namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau ada silaturahim itu keluarga saya dengan keluarga saya, itu namanya silaturahim, saling mempertahankan tali persaudaraan, itu maksud dari silaturahim. Kalau perkumpulan seperti ini kita nggak punya saudara dengan kamu, kayak saya nggak punya saudara, ikatan saudara dengan jenengan, kok kita berkumpul dengan tujuan baik, itu namanya ukhuwah Islamiyah, dan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah negara kita ini alhamdulillah mayoritas muslim. Dan sama mayoritas non muslim kan? Ya nggak apa-apa.
dan insya Allah itu menjadi keberkahan sendiri untuk negara ini. Tapi khususnya untuk negara Indonesia itu keberkahannya lebih banyak. Gara-gara apa? Semakin banyak orang sujud di tanah itu, maka semakin bumi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah ya. Oke, semuanya ini pengen berjumpa dengan Rasulullah? Ada yang tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Hei Rasulullah, aku sampean dadekno kancamu ning surga. Jawaban Rasulullah itu jawabannya boleh kamu bisa menemani saya di surga. Tapi Rasulullah menjawabnya tidak dengan gratisan, tapi Rasulullah menjawabnya dengan syarat. As'aluka murafaqataka fil jannah. Na'am. Fa'inni, akan tetapi bantulah saya. Rasulullah meminta bantuan. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Akan tetapi saya meminta bantuan kepada kalian untuk selalu memperbanyak sujud alias melaksanakan sholat. Nah, jadi keberkahan dari sholat itu dampaknya langsung ke surga. Kok bisa tak? Karena anjurannya Rasulullah. Kalau udah perintah Allah dan perintah Rasulullah itu tidak bisa diganggu gugat. Sampai seumpama ada babi itu katanya mengandung cacing pita dan itu membahayakan organ kesehatan kita ya. Dan jikalau itu seumpama daging babi itu nggak ada cacing pitanya gimana Pak? Apakah tetap halal? Nah, pertanyaan seperti itu. Tapi berhubung ini perintah Allah Subhanahu wa taala, namanya babi, sampai kapanpun tetap haram, tidak bisa halal karena udah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu usul fikihnya, dalam ilmunya bahwasanya namanya haram itu larangan untuk selama-lamanya, tidak bisa diganggu gugat. Contohnya di sini saya punya murid namanya Mbak Wiwin. Mbak Wiwin, ketika Mbak Wiwin itu seorang murid yang nakal, ketika seorang anak yang nakal, dia nggak boleh manjat pohon. Ketika manjat pohon, dimarahin nggak? Besok melakukan lagi tetap dimarahin. Besoknya lagi melakukan dimarahin. Gara-gara itu suatu larangan. Tapi namanya perintah itu tidak perlu namanya pengulangan. Contohnya, Mbak Wiwin, saya belikan garam. Apakah besok saya akan suruh beli garam lagi? Tidak. Dan itu namanya perintah. Perintah itu cukup dilakukan sekali dan itu menjadi kafarah dosa. Perintah itu ada kalanya baik, tapi cukup dilakukan sekali. Kalau sholat kenapa kok berkali-kali? Dan kalau sholat ada waktunya. Ya tadi jawabannya gara-gara ada waktunya. Sholat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW 1 hari 5 kali. Gara-gara itu ada perintah. Gak boleh diganggu gugat. Sampai minta kortingan boleh, asalkan dalam bepergian. Gak boleh minta kortingan kalau boleh sedang asal sedang sakit. Boleh lagi nggak? Ya antara sakit dan bepergian, monggo kalau pengen dua-duanya. Nah itu enaknya Islam. Kita kalau keadaan sehat walafiat, hendaknya kita melaksanakan suatu perintah dengan sempurna. Ini gua cukup sekian dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan itu semua adalah hikmah kalau kita ngaji. Kalau ada orang itu belajar di dalam porsinya masing-masing. Kalau saya belajar di bidang keagamaan saya, kalau jenengan di bidang kedokteran jenengan, spesialis jenengan ada gigi, ada jantung, ada mata dan lain sebagainya, itu harus dipertahankan. Dan insya Allah saya kalau ditanya keluh kesah tentang kesehatan, pasti saya akan palingkan ke jenengan. Kalau masalah sampai tanya fikih, maka nanti bisa tanya saya, bisa tanya guru-guru saya.
Ngoten nggih. Dan itu gara-gara falyudhiril alimu ilmahu. Orang yang alim itu harus menampakkan kealimannya. Orang pandai satu bidang, hendaknya bidang itu harus ditekuni. Ngoten nggih. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi'u amru kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadru'ana wa takhussu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا سهل لنا أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور أساتذتنا وأستاذنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه وسهل أمور ما هدينا وتقضي السماوات إنك على كل شيء قدير. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz Jai atas Maulidul Hasanah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah kita telah Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara, yaitu malam pertama. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir, yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara halal bihalal ini. Mohon maaf dari saya jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu, keluarga Puskesmas Bagilan Tuban, diperkenalkan untuk saling berjabat tangan, bermaaf-maafan, dan diperkenalkan untuk menyantap hidangan makanan siang di sebelah timur ruang tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya harus ceritakan. Apa dia mana dia? Lebih seberat 10 kali macam.
Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.